Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih memberikan kita kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan waktu kita bisa berkumpul di sini di acara diseminasi rencana tindak lanjut atau RTL yang akan nanti disampaikan oleh Bapak DPO Fanda Erlansyah SPD. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita junjungan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, dan mudah-mudahan kita adalah semua umat beliau yang mendapatkan syafaat. Amin. Rekan-rekan yang berbahagia, pertama yang saya hormati terutama Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Hilik, Bapak Muhammad Soleh SPD IMPD, kemudian Bapak Wakakurikulum, Wakak Satgas, Wakak Keagamaan, Kurikulum dan lainnya, serta Bapak Ibu Kepala Program Keahlian yang ada di SMK Muhammadiyah Hilik, serta rekan-rekan semua yang saya hormati. Marilah kita membuka dulu acara pada siang hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Muhammad Soleh. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Depi Erlansyah yang pada hari ini mau melakukan RTL, rencana tindak lanjut dari apa yang sudah beliau dapatkan, baik secara daring maupun luring, baik secara teori maupun praktek. Ketika sudah didapatkan kemudian bisa melaksanakan rencana tindak lanjut, nanti juga ada proses-proses berikutnya sampai dinyatakan sebagai guru yang profesional maupun guru yang lebih baik daripada yang kemarin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengingat apel yang kemarin yang disampaikan Bu Nur Hayati bahwa orang yang celaka adalah yang hari ini lebih buruk dari kemarin, yang merugi adalah yang hari ini sama dengan hari kemarin, dan yang paling beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Termasuk Bapak dan Ibu guru yang di sini juga harus memedomani hal tersebut. Bagaimana supaya menjadi guru yang lebih baik daripada guru yang kemarin. Sudah banyak kegiatan platform atau apapun berbentuk workshop, kemudian in-house training atau yang lainnya yang bisa kita ikuti bersama agar kompetensi kita itu menjadi meningkat. Sebab ketika kita guru sudah terlena dan tidak mau belajar lagi, maka kita akan tergerus akan adanya kemajuan teknologi, kemajuan proses pembelajaran yang dulu adalah namanya active learning, yang namanya active learning. Ini adalah perbedaan dari banyak guru yang misalnya kurang mendapatkan materi di kampus dengan pengalaman yang ada di lapangan. Dan survei membuktikan manakala kita melakukan pembelajaran dengan active learning, itu anak mudah tertarik, mudah mengingat, mudah menghafal, dan mudah melaksanakan. Berbeda ketika kita konvensional, itu anak begitu keluar dari kelas itu sudah lupa. Tapi makanya di sini mari kita belajar dari
dari satu semester ini ada 5 bab. Minimal kita cari active learning yang seperti apa yang bisa menggugah semangat dan penasaran anak-anak. Apalagi sekarang itu sudah dituntut bahwa yang namanya guru dan anak bisa saling kolaborasi, membedah sebuah masalah sampai pada memberikan kesimpulan. Jadi kalau dihitung-hitung, guru itu dalam 2 jam mengajar cukup memberikan materi atau menyampaikan hanya 10-15 menit. Yang sisanya adalah lebih pada proses, lebih pada bagaimana anak mengamati, kemudian presentasi sampai pada menyimpulkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemarin terjadi kecelakaan di jalan tol. Kenapa kecelakaan itu sering banyak di jalan tol? Karena di jalan tol itu nyaman, aman, tidak ada tantangan. Begitu juga panjenengan. Ketika panjenengan sudah berada di zona nyaman, itu panjenengan itu akan mudah tergerus seperti itu. Sebaik-baik guru, sebaik-baik pembelajar adalah selalu mencari inovasi, selalu mencari yang berbeda. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Didi ini menjadikan semangat kita. Ayo kita belajar lagi, kita itu menjadi pembelajar yang aktif melalui kegiatan apapun. Termasuk yang di Pak Didi ini adalah termasuk program pemerintah nih Pak. Program pemerintah itu dana untuk meningkatkan kompetensi guru itu besar sekali. Termasuk ketika panjenengan itu ada alamat untuk mengikuti daring seminar, itu kalau yang memberikan seminar adalah orang-orang yang hebat, itu adalah program dari pemerintah. Jadi mengajukan proposal, nanti turun oke, panjenengan bisa memberikan materi ini. Tapi sayangnya banyak tidak dimanfaatkan oleh kita. Kita semua melakukannya hanya yang reguler saja. Yang reguler itu seperti apa? Ya seperti PPG sertifikasi. Itu dananya besar. Per orang sekian puluh juta. Itu dari pemerintah. Dan kita kenapa ikuti reguler tersebut? Karena ada impact untuk kita. Impact yang secara langsung. Tapi kalau yang misalnya program PPG yang dijalankan Pak Dewi, kemudian guru penggerak, Bu Ayu, Pak Slamet, itu dananya besar sekali dari pemerintah. Tapi memang tidak nyata terpampang bahwa nanti setelah lulus akan dapat ini, itu tidak, sehingga peminatnya ya sedikit. Padahal yang namanya ilmu apapun itu kalau kita belajar dengan baik nantinya akan memberikan imbas yang baik. Jadi ini di SMK Muhammadiyah Beli saya melihat embrio untuk semangat untuk berubah itu sudah semakin besar, terlihat dari banyak program pemerintah yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru. Yang belum nanti silahkan, dan yang sudah memberikan informasi atau memberikan sisi positif dari apa yang sudah panjenengan dapatkan. Nanti imbasnya justru untuk kemajuan SMK Muhammadiyah Beli. Dan saya berharap nanti sekolah pun berusaha akan mendukung, karena peningkatan kompetensi guru itu sangat-sangat dibutuhkan agar pembelajaran itu lebih asyik, lebih enak, lebih maksimal, yang nantinya outputnya akan menjadi baik. Untuk itu selamat kepada Pak Dewi untuk melakukan RTL ini dengan baik, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru karyawan yang sudah ikut membantu proses ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan panjenengan, dan ilmu yang panjenengan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan dari sekolah mohon maaf Pak Dewi barangkali kurang maksimal dalam memberikan support ke panjenengan. Selama ini dari panjenengan mengajukan izin ke saya, mengajukan izin untuk luring, untuk mengikuti kegiatan, kami support dengan sebaik-baiknya, dan sampai saat ini pun kami support agar panjenengan bisa selesai melakukan kegiatan ini, kemudian
bebas kepada panjenengan. Allah yang lebih tahu ke depan rezeki apa yang Allah persiapkan untuk Pak Devi. Itu saja dari saya, mohon maaf atas segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Soleh yang sudah memberikan sambutan dan motivasi luar biasa kepada kita semua ya Bapak Ibu, dari tenaga kependidikan, insya Allah ketika kita menjadi pembelajar sepanjang hayat, manfaatnya tentunya bagi kita sendiri, dan mudah-mudahan manfaat yang kita terima bisa kita tularkan ke semuanya yang bisa memberikan manfaat lebih. Baik Bapak Ibu, acara yang selanjutnya adalah pemaparan langsung dari narasumber kita, yaitu langsung dari Bapak Devi Ovanda Erlansyah untuk rencana tindak lanjut dengan proyeknya adalah Sport Organizer for Class Meeting ya Pak ya, atau disingkat, boleh disingkat ya sih Pak? Boleh, SOFC. SOFC. Nanti lebih lengkapnya, lebih jelasnya langsung dipandu dan disajikan oleh Bapak Devi, dan nanti selanjutnya ada sesi diskusi dan tanya jawab. Mohon Bapak Ibu boleh memberi tanggapan, kemudian memberikan pertanyaan yang mungkin bisa nantinya bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Selanjutnya kami serahkan waktu dan sepenuhnya kepada Pak Devi. Mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Blik dan Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di sini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan mengajar untuk hadir di ruangan ini. Jadi di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan rencana tindak lanjut yang sudah saya dapatkan apa-apa saja ketika saya mengikuti program PKG atau pengembangan kompetensi guru ya. Jadi selama 3 bulan kemarin sudah luring maupun daring, dan di sini untuk tugas akhirnya itu kami diminta untuk membuat proyek, dan proyek itu nanti jika diizinkan akan dilakukan di SMK Muhammadiyah Blik ya. Jadi proyek yang saya pilih yaitu Sport Organizer for Class Meeting ya. Jadi kalau Bapak Ibu sering mendengar itu ada event organizer atau wedding organizer, jadi di sini nanti ada sport organizer ya. Jadi di sini yang melatar belakangi saya untuk membuat proyek ini atau memilih proyek ini yaitu di SMK Muhammadiyah Blik kami ingin memberikan pengalaman olahraga yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga mendidik bagi semua siswa dengan mengadopsi sport education model atau SEM ya. Pada saat waktu tunggu setelah ujian semester dan pembagian rapot ya. Jadi kemarin itu ketika setelah ujian semesteran itu anak-anak banyak yang meminta, Pak, ayo ada yang turnamen futsal, ayo ada yang turnamen voli. Jadi ini juga diadopsi dari keinginan siswa, bukan hanya dari saya pribadi. Kemudian apa itu SEM? SEM adalah sebuah pendekatan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang mengintegrasikan pengalaman belajar olahraga dengan kehidupan nyata. Model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami secara langsung dan secara aktif pada semua aspek yang terlibat dalam suatu cabang olahraga. Jadi tidak hanya sebagai atlet, tetapi juga dalam peran-peran lain seperti pelatih, panitia, wasit, manajer, dan sebagainya, atau dalam kata lain sport organizer. Jadi nanti ketika peran-peran ini dijalankan, seperti contohnya atlet ya, atlet berarti dia harus menguasai cara passing yang benar atau cara menendang bola yang benar, dia harus menguasai teknik-teknik dalam futsal. Kemudian panitia di sini berarti anak yang jadi panitia itu nanti membuat bagan pertandingan, mensosialisasi peraturan-peraturan yang akan dibikin, atau mau liga atau kalah gugur dan lain-lain. Kemudian pelatih di sini
sini. Jadi anak yang berperan sebagai pelatih itu nanti juga harus tahu strategi dalam turnamen futsal. Ya, jadi dia harus tahu formasi apa yang digunakan, pemain mana yang harus dipilih dalam formasi tersebut. Kemudian wasit, di sini wasit juga harus tahu aturan-aturan resmi dalam futsal itu apa saja. Kemudian kartu kuning itu pelanggaran seperti apa, kartu merah juga pelanggaran seperti apa. Kemudian manajer itu berarti dia yang akan mengisi nanti daftar susunan pemain, terus mengakomodir semua yang terjadi atau semua yang dibutuhkan dalam tim. Seperti itu gambarannya, guys. Jadi kami berupaya agar peserta didik mampu mengintegrasikan pembelajaran keterampilan olahraga dengan pengembangan karakter dan nilai-nilai tim. Model ini dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam aktivitas fisik melalui pembelajaran berbasis pengalaman dan melibatkan aspek teknis, strategis, dan sosial dari olahraga, serta untuk memperkenalkan siswa pada konsep pertandingan futsal resmi dengan cara yang lebih sederhana dan menyenangkan dengan mengadakan turnamen futsal pada saat kelas meeting. Ya, jadi di sini visinya dari peserta didik untuk peserta didik. Jadi mereka yang jadi pemain, jadi panitia, dan lain-lain. Nanti tugas kami sebagai fasilitator atau guru itu hanya mengamati, seperti itu. Kemudian selanjutnya tujuannya apa sih untuk program yang saya buat ini? Jadi tujuan saya yang pertama itu untuk memberikan pengetahuan tentang peraturan pertandingan futsal resmi. Jadi dengan mereka itu belajar bagaimana cara menjadi pelatih, menjadi wasit, dan lain-lain, itu mereka akan tahu peraturan yang dipakai di pertandingan resmi. Kemudian mengenalkan siswa pada konsep pembelajaran SEM. Jadi nanti ketika anak tersebut sudah melakukan pembelajaran itu bukan cuma wasit dan lain-lain, tapi nanti dirotasi, yang sudah jadi wasit nanti jadi pemain, yang jadi pemain nanti jadi manajer. Jadi perannya itu mereka tahu semua. Yang keempat, meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan olahraga. Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, sekarang modelnya itu kan kita hanya sebagai fasilitator. Jadi anak itu harus aktif di dalam kelas. Jadi pembelajaran berpusat pada murid atau siswa atau peserta didik. Kemudian yang kelima, membangun pemahaman siswa tentang berbagai peran dalam olahraga tim, terutama sport organizer dan turnamen. Jadi di sini mereka berbaur dengan teman-temannya dalam tim untuk bagaimana ketika jadi panitia itu mereka tahu aturannya, jadi pemain juga harus tahu gimana cara mainnya. Kemudian yang selanjutnya, capaian dan langkah-langkah serta hasil yang diharapkan. Jadi ketika saya membuat program ini itu saya mempunyai capaian, kemudian langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan, dan hasil yang diharapkan saya itu apa. Jadi capaian pertama, mengenalkan siswa pada peraturan pertandingan futsal resmi. Langkah-langkahnya ya berarti mempelajari, mengajarkan mereka tentang peraturan futsal resmi itu seperti apa. Kemudian hasil, jadi ketika sudah selesai kegiatan ini, itu siswa tahu dan paham dan bisa menjelaskan aturan pertandingan futsal secara resmi itu seperti apa. Kemudian capaian yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial dan tanggung jawab. Ya, jadi mereka juga harus bertanggung jawab atas peran-peran mereka. Langkah-langkahnya menerapkan struktur SEM dengan pembagian peran dalam tim. Kemudian hasilnya, peningkatan kemampuan siswa dalam bekerja sama dan bertanggung jawab atas peran mereka. Capaian yang ketiga, meningkatkan partisipasi aktif siswa. Bukan hanya pemain, biasanya kan sebelum-sebelumnya yang mengatur itu guru. Nah sekarang siswa yang berpartisipasi aktif. Kemudian langkah-langkahnya merancang sistem rotasi peran dalam tim. Ya, jadi yang sudah saya katakan tadi, sudah sampaikan bahwa ini nggak cuma yang jadi wasit ya wasit terus enggak. Jadi nanti ganti-gantian. Kemudian hasilnya semua siswa berpartisipasi dalam berbagai peran sepanjang turnamen. Capaian yang keempat, membangun pemahaman tentang berbagai peran dalam olahraga tim. Langkah-langkahnya memberikan pelatihan untuk setiap peran, baik itu panitia, pemain, wasit, pelatih, manajer, dan lain-lain. Kemudian hasilnya nanti yang ingin saya dapat, siswa dapat menjalankan berbagai peran dengan baik. Itu. Kemudian
Yang selanjutnya ini struktur, program, dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Jadi dalam komunitas belajar itu di SMK ini sudah ada Bapak Ibu guru yang sudah melakukan CGP, guru penggerak. Jadi mungkin tidak asing dengan kata-kata komunitas belajar. Komunitas belajar itu dalam sekolah di mana guru itu berkolaborasi. Misal kayak saya berolahraga dengan Pak Ririn ataupun Pak Herun, itu nanti membuat video dan kemudian dipublikasikan sebagai nanti kedepannya untuk pembelajaran PJOK lebih lanjut. Kemudian struktur programnya itu apa saja langkah-langkahnya. Guru memberikan materi tentang peraturan pertandingan resmi futsal kepada peserta didik. Kemudian membagi peran, misal kelas ini sebagai panitia, kelas TKRA, nanti TKRB itu sebagai wasit, tim wasit. Kemudian TKRC nanti sebagai pemain, TKRD sebagai manajer, nanti ganti-gantian dalam perannya. Kemudian menentukan waktu pelaksanaan, yaitu pada saat class meeting. Saya harapkan nanti pada saat class meeting kegiatan ini bisa dilakukan. Kemudian melakukan survei tempat yang akan digunakan untuk pembelajaran SEM, ya. Jadi nanti tempatnya yang saya pilih itu di GOR SMK Muhammadiyah Belik, Futsal SMK Muhammadiyah Belik. Kemudian yang terakhir melakukan technical meeting tentang sosialisasi peraturan futsal resmi kepada pemain dan pembuatan sekaligus pengundian beban pertandingan futsal. Nah, kemudian di sini dalam proyek ini saya ingin mengajak rekan-rekan dalam berkolaborasi dengan proyek yang saya buat, ya. Yang pertama saya sendiri, yaitu berdiskusi bersama nanti bersama Pak Sandra, itu ada guru olahraga juga, sama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagian dalam modul pendidikan gerak, penugasan serta menyiapkan publik penilaian untuk kegiatan ini. Kemudian yang kedua itu ada Bapak Ating Nugroho selaku guru seni budaya, itu melatih dan mempersiapkan peserta didik untuk menampilkan tari tradisional dalam pembukaan acara turnamen futsal. Kemudian yang ketiga ada Pak Fahrul, guru PKN, ya. Jadi beliau nanti memberikan sosialisasi tentang nilai-nilai tanggung jawab kepada anak-anak atau kepada siswa mengenai kerjasama tim, budi pekerti, sopan santun untuk pemain maupun supporter agar menjunjung tinggi sportivitas. Biasanya kan anak kita kan kalau nggak diawasi atau nggak dikasih wejangan dulu itu suka seenaknya lah. Ini nanti tugasnya Pak Fahrul untuk memberikan nilai-nilai kerjasama, budi pekerti, sopan santun untuk pemain maupun supporter. Kemudian ada Pak Herun dan juga Pak Ririn selaku guru produktif TKJ. Jadi saya minta bantuannya nanti untuk membuat pamflet dan menyiapkan alat untuk dokumentasi dan live streaming untuk kebutuhan konten kegiatan. Jadi ini yang saya harapkan Bapak Ibu guru berkolaborasi dalam proyek yang saya buat. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi sumber daya yang dimiliki sekolah itu harus kita manfaatkan dengan baik, ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada aset manusia, ya, aset manusia yaitu Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendukung kegiatan ini, kemudian guru PJOK yang sedang melakukan PKG PJOK, kemudian guru mapel yang sudah tadi saya sebutkan, dan semua guru karyawan SMK Muhammadiyah Belik serta murid yang antusias dengan program ini. Kemudian aset sosial yaitu komunitas olahraga, yaitu di MGMP maupun di PKG ini, kemudian orang tua siswa dan masyarakat di lingkungan sekitar. Kemudian nanti aset politik, membangun komunikasi yang baik dengan pihak sekolah dan melibatkan mereka dalam perencanaan program olahraga. Jadi yang saya lakukan ini termasuk aset politik, ya. Jadi membangun mengakomodir Bapak Ibu guru agar bisa ikut dalam kegiatan yang saya buat. Kemudian aspek agama dan budaya, mengadakan kegiatan olahraga yang bertemakan kompetisi, pengetahuan, teknologi, budaya, dan agama. Kemudian aspek fisik, ya, sarana prasarana alat yang dapat digunakan dalam proyek ini.
Kemudian lingkungan atau alam itu gor futsal kita sendiri, gor SMK Muhammadiyah Blik. Kemudian finansial mungkin nanti bisa diambil dari dana pos dan dari sponsor dari toko olahraga terdekat ya, sponsor dari toko olahraga terdekat. Kemudian rancangan evaluasinya ya, nanti ketika kegiatan sudah berjalan, sudah selesai, nanti kita melakukan evaluasinya. Evaluasinya yaitu rencana evaluasi akan dilakukan melalui jurnal refleksi kegiatan ya, video kegiatan dan bersama KBS atau komunitas belajar sekolah, melakukan rapat kecil untuk menuangkan refleksi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, kemudian mengevaluasinya secara bersama untuk perbaikan kedepannya. Mungkin nanti kedepannya ada bapak ibu guru yang mau ikut CGP atau mau ikut PKG dan nanti ada tugas proyek, mungkin kita bersama-sama memperbaiki yang sudah dilakukan agar kedepannya lebih mudah dan lebih bagus. Untuk kegiatan rencana evaluasi yang datang dari murid kita akan mengumpulkan data lewat wawancara secara langsung dan melalui mengisi angket refleksi peserta didik. Jadi nanti beberapa anak akan saya mintai wawancara gimana Kak, menyenangkan apa tidak, kemudian ilmu yang sudah didapat itu apa aja, akhirnya kalian itu dapat ilmu atau dapat wawasan tentang futsal itu sendiri. Jadi seperti yang sampaian tadi saya paparkan. Kemudian kemungkinan tantangan, ya ini mungkin kendala-kendala yang dihadapi ke depannya itu kurangnya pengalaman peserta didik yang umumnya belum pengalaman dalam melakukan eksperimen atau menganalisis data yang merupakan bagian penting dari kegiatan SEM. Kemudian juga beban tugas sekolah dari Bapak Ibu yang cukup padat bisa membuat guru sulit untuk meluangkan waktu dan energi untuk SEM ini. Jadi kepadatan Bapak Ibu semua pengajar mungkin akan menjadi halangannya ya. Tapi saya punya solusinya di sini ya. Jadi rencana solusi yaitu diskusi kelompok, anak-anak membentuk kelompok, kemudian mereka belajar dulu. Ajak siswa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil agar mereka saling tukar pikiran dan belajar dari teman-temannya. Kemudian dengan memanfaatkan teknologi, kemudian menggunakan teknologi seperti internet, video, animasi, dan simulasi untuk memperjelas konsep-konsep yang dirasa sulit. Kemudian resolusinya untuk Bapak Ibu guru yaitu menentukan jadwal yang fleksibel. Ya, saya kan di sini ngambilnya nanti pada saat kelas meeting, mungkin 2 hari sebelum pembagian rapot kan nilainya sudah jadi, tinggal menunggu cetak rapot dan input rapot. Mungkin saya minta waktu 1 atau 2 hari untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang penting kegiatan dapat berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai. Kemudian hasil yang diharapkan dan keberlanjutan program. Jadi di sini saya nggak hanya untuk anak-anak ya, tapi juga berpikir gimana kegiatan yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk SMK Muhammadiyah sendiri, terutama dalam bidang olahraga. Yang pertama, peningkatan pengetahuan peserta didik tentang pembelajaran SEM. Kemudian mampu membuat turnamen secara baik melalui aturan resmi. Kemudian konten video dari hasil kegiatan itu bisa menjadi promosi sekolah, terutama sarana yang kita miliki, yaitu gor futsal SMK Muhammadiyah Blik ya. Seperti yang Pak Soleh sering Bapak Kepala sering katakan, satu-satunya SMK atau sekolah yang punya gor itu kan di sekolah kita. Jadi kita harus manfaatkan itu untuk promosi sekolah. Kemudian kedepannya kami berharap peserta didik bisa membuat turnamen futsal atau sport organizer sendiri. Lebih luasnya bisa mengadakan turnamen basket, voli, dan olahraga lainnya dengan peserta itu siswa SMP se-Kabupaten Pemalang. Biasanya ini dalam kegiatan PPDB, kemudian sambil mencari bibit-bibit baru untuk voli, entah itu futsal dan lain-lain, dan ingin mendaftar di SMK kita. Jadi sebagai ajang untuk menjadi juga bakat-bakat baru di dunia olahraga. Kemudian bermanfaat bagi kehidupan peserta didik masyarakat, terutama dari hasil pengalaman pembelajaran SEM. Jadi ketika anak itu sudah keluar dari SMK Muhammadiyah Blik, kemudian nanti di rumahnya atau di desanya ada pengadaan 17 Agustus, lomba-lomba, jadi mereka itu bisa
mengadakan, mereka bisa tahu tugasnya dari panitia, tugas dari pemain, dari wasit dan lain-lain. Ya, jadi itu Bapak Ibu pemaparan dari saya terkait dengan proyek yang akan saya lakukan. Ya, jadi tadi ada tujuannya seperti apa, kemudian manfaatnya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa. Monggo nanti bisa dilanjut sesi diskusi, waktu dan tempat nanti saya kembalikan ke moderator. Monggo disambi Pak Dipi urip ngawani. Terima kasih sekali Pak Dewi yang sudah memberikan tentang rencana tindak lanjut atau RTM. Ya, jadi kalau ditanya dari sisanya, ketika mau membuat program itu kita senantiasa harus berkolaborasi ya Pak Dewi ya, berkolaborasi, kemudian menggunakan komunikasi yang terbuka, yang efektif supaya program yang sudah direncanakan bisa berjalan dan bisa berhasil, tentunya bisa memberikan manfaat. Dan kemudian Bapak Ibu, sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan atau diskusi atau ada tanggapan, mohon disilahkan kepada siapapun, mohon, baik dari tenaga pendidikan, pendidik dan semuanya ada di sini. Calon dan guru mungkin kesempatan pertama saya buka untuk 3 pertanyaan dan 3 topik diskusi. Mohon kepada Bapak atau Ibu tamu silakan. Pak Bowo closing statement gitu. Pak Fahrul boleh silakan Pak Fahrul. Monggo Pak diberikan ke Pak Fahrul. Itu tertunjuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Ayu. Untuk diskusi ini berarti saya hanya ingin menyampaikan sekali, saya sangat antusias ya untuk siswa menjadi organizer ya, di futsal di PBD. Nah, di waktu dekat ini untuk sekolah memang banyak kegiatan. Salah satunya di kegiatan PBDB itu akan kemungkinan dimulai di bulan Januari ini. Nah, di kegiatan PBDB biasanya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa-siswa SMP untuk melihat kondisi SMK Muhammadiyah Belik yang akan menjadi tujuan lanjutan sekolah setelah SMP. Salah satunya ada kegiatan futsal tadi ini. Saya dengar sedikit demi sedikit meskipun saya bolak-balik ngapunten. Jadi saya setuju sekali dengan Pak Devi untuk melibatkan siswa untuk dijadikan panitia, ya, panitia inti bahkan. Tetapi nantinya siswa itu juga dibekali dan butuh waktu yang agak lama. Nanti biasanya untuk panitia ini melibatkan anak-anak IPM, HW dan organisasi-organisasi lain. Nah, jadi ini pertanyaan apa, Be? Tanggapan ya. Nanti untuk kedepannya ya di PPDB ini bisa dimaksimalkan lagi untuk siswa-siswa kami menjadi panitia segala event di SMK Muhammadiyah Belik. Itu saja untuk Pak Devi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami persilakan ke selanjutnya. Bu Mariati boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika harus bertanya tentang olahraga ini Pak Dewi,
Berpikir dulu ya Pak Devi. Ketika saya seorang guru bahasa Inggris, ini pertanyaan ya, bukan pernyataan seperti Pak Fahrul tadi. Ketika saya seorang guru bahasa Inggris, mungkinkah kita bisa berkolaborasi Pak Devi dalam kelas meeting ini ya, tentang sport organizer for kelas meeting ini, khususnya untuk pembelajaran bahasa Inggris dan olahraga. Seperti itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan pertama mungkin satu pertanyaan lagi, nanti baru langsung ditanggapi oleh Pak Devi. Satu lagi mungkin monggo di termin pertama. Nanti kalau yang kepengen lagi di termin kedua, termin ketiga. Semuanya mungkin boleh. Saya Ibu. Bu, boleh silakan Pak Devi. Pak Devi, konsepnya menarik, yaitu sport organizer dalam halnya for class meeting, menyatukan beragam potensi anak-anak kita, apalagi tidak semuanya memahami olahraga, maka menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi ketika ingin menggabungkan mereka menjadi satu kekuatan, yaitu sport organizer. Barangkali Pak Devi sudah punya gambaran untuk menangani hal tersebut, karena kalau kita hanya memanfaatkan anak-anak organisasi, maka di luar anak-anak yang di luar organisasi tidak akan ada kesempatan untuk belajar. Jadi harapannya nanti yang jadi sport organizer dalam hal ini adalah majemuk ya, tidak hanya dari anak-anak organisasi saja, tetapi menyemai potensi-potensi dari anak-anak yang di luar organisasi tapi memiliki potensi itu, sehingga semuanya bisa mengalami experience yang sama gitu. Barangkali Pak Devi punya itu menangani itu dari banyak kekuatan. Terima kasih Pak Devi. Baik Bapak Ibu, di termin pertama pertanyaannya ada 3. Tadi yang pertama dari Pak Fahrul berupa tanggapan ya Pak Fahrul. Pak Fahrul sangat antusias mengapresiasi tindak lanjut yang rencana tindak lanjut yang disampaikan oleh Pak Devi, yaitu nantinya akan berpengaruh ke penerimaan panitia penerimaan peserta didik baru. Jadi yang kedua tadi dari Buman. Yang pertama apakah mau ditanggapi dari Pak Fahrul? Ya, jadi di sini saya akan menanggapi. Sebelumnya terima kasih Pak Fahrul sudah mendukung program saya. Ya. Jadi nanti mungkin bisa ya. Jadi nanti ada kaitannya itu dengan yang ditanyakan sama Pak Heru, gambaran untuk menyatukan siswa pada program sport organizer ini. Jadi rencananya kenapa saya mengambil di kelas meeting itu, kita melakukannya itu di lingkup internal dulu, mungkin di kelas 10 nih. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, di kelas 10 ini ada materi tentang permainan bola besar. Salah satunya itu sepak bola mini, yaitu saya mengadopsi itu futsal. Jadi di kelas 10 sendiri itu sudah ada materinya tentang futsal ya. Jadi nanti yang saya lakukan, kenapa saya ngambil kelas meeting itu, nanti kelas 10 itu saya mau dibikin itu kelas meetingnya untuk lingkup kelas 10 dulu. Ya, seperti saya sampaikan tadi, itu kelas TKRA itu nanti sebagai tim pelatih, nanti TKRB itu sebagai tim supporter. Nah, yang lain nanti mungkin ada yang jadi atlet, ada yang jadi panitia. Jadi SEM ini memang tidak ada di silabus ya, tapi nanti saya berusaha untuk mengajak anak-anak. Biasanya anak-anak itu antusias ketika dia itu jadi supporter ya. Sementara kayak kita ini kan punya ultras, punya doski, jadi mereka itu biasanya sudah terlatih untuk rame-rame ya dalam mendukung tim futsal. Mungkin kalau yang tidak hobi futsal ya, ini nanti kan bisa mungkin yang perempuan di panitia, kemudian nanti yang laki-laki itu di yang teknisnya seperti itu. Walaupun ini muter, nanti mungkin ada diferensiasi JGB. Kalau dengan JGB itu nanti kita nggak bisa pilih-pilih ya, entah itu mau laki-laki atau perempuan. Materi futsal ini bahkan sekarang sudah banyak turnamen futsal perempuan, turnamen futsal cewek. Jadi kita bikin pembelajaran itu lebih menarik.
nggak harus kon kudu pinter nendang bal, kalian harus bisa dribble bola, itu enggak. Tapi seenggaknya mereka itu tahu dan paham bahwa turnamen futsal itu seperti ini. Jadi lebih teknisnya nanti biar saya sama Pak Chandra yang mengajarkan gimana agar pembelajaran itu menarik dan mengakomodir semua, yang baik itu yang suka, ada yang bisa atau yang nggak bisa dan nggak suka, seperti itu. Itu jawabannya Pak Heru. Semoga menjawab. Kemudian untuk Bu Mariati, ya kita gimana caranya biar kolaborasi nih Bung? Bahasa Inggris, ya istri saya juga bahasa Inggris, saya nggak pernah kolaborasi. Ya, jadi gitu mungkin ketika kita berkolaborasi, nah kita bikin semacam kompetisi atau kuis di dalam kelas ya. Mungkin nanti Bu Mariati menyediakan kotak atau tempat sampah, ada 3 gitu. Mungkin mereka nanti melempar kertas atau gulungan kertas itu ke dalam ring tersebut atau ke dalam wadah itu. Ketika dia bisa memasukkan bola itu, berarti dia nanti yang berhak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Mariati dalam bentuk bahasa Inggris ya. Seperti itulah. Nanti kita bikin dibikin poin dalam, mungkin dibagi 3 dulu di dalam kelas tersebut. Itu nanti siapa yang lebih banyak memasukkan dan menjawab pertanyaan dengan benar, itu nanti yang tim yang menang, seperti itu. Jadi kolaborasinya nggak harus saya harus mengajar dengan bahasa Inggris, itu enggak. Jadi kita penerapannya di kelas itu bisa dengan sedikit ada olahraga, menargetkan ke sasaran, kemudian nanti baru menjawab pertanyaan dari kuis yang diberikan Bu Mariati, seperti itu. Oke, terima kasih. Udah. Iya. Monggo, saya kembalikan ke moderator. Ya, tadi jawaban Pak Hirun sudah input sama Pak Fahrul tadi. Ya, Pak Hirun sudah puas dengan jawaban. Ya, untuk selanjutnya termin kedua. Oke, saya buka lagi untuk 3 pertanyaan atau 3 tanggapan, monggo. Calon guru olahraga. Iya, boleh mic-nya diberikan ke Pak Chandra, silakan. Fauzan. Pak Chandra, nanti kedua Pak Fauzan. Monggo Pak. Pak Chandra yang akan mengikuti PPK selanjutnya, Mas Fauzan yang mau menjadi promosi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Mungkin saya bukan pertanyaan tapi hanya menanggapi saja sedikit mengenai tadi dari pertanyaan dari Bapak Hirun dan Bu Mariati mengenai kolaborasi bahasa Inggris dengan PJOK. Kemudian tadi dari Pak Hirun tentang mayoritas anak-anak yang dari apakah bisa lagi? Iya. Untuk kolaborasi dengan bahasa Inggris itu menurut saya tadi di PowerPoint sudah disampaikan, itu ada yang namanya untuk promosi. Nah, itu promosi nanti bisa menggunakan 2 bahasa, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Bilingual itu juga bisa. Nanti itu menjelaskan mengenai futsal itu seperti apa, kemudian gornya SMK Muhammadiyah Blik, karena yang menjadi sorotan utama adalah gor, itu bisa dijelaskan fasilitasnya seperti apa, kemudian nanti bisa siswanya di sana bisa belajar apa saja, seperti itu. Kemudian untuk Pak Gerun, untuk siswa yang kurang suka dengan futsal itu betul kata Pak Devi tadi dijadikan panitia, terus dikasih pemahaman mengenai peraturan dan peraturan-peraturan dalam futsal. Kemudian Pak Devi tadi itu kan ada siswa yang misal satu kelas jadi wasit, satu kelas jadi itu, menurut saya itu kurang pas. Karena apa? Siswa itu kan lebih semangat kalau ada misal mewakili kelasnya sendiri, ya misal TSM ya TSM Pride gitu ya. Jadi untuk yang dari dari panitia, kemudian
wasit dan lain sebagainya itu diambil perwakilan saja. Terima kasih. Monggo Pak Fauzan. Monggo selanjutnya langsung disambut oleh Mas Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama saya terima kasih atas pemaparan dari Pak Depi mengenai rencana lanjut atau RTN mengenai sport organizer for class meeting. Ini membuat saya mendapat ilmu baru dengan yang sudah Pak Depi paparkan, karena ini berkaitan dengan mata kuliah saya juga yang sedang saya jalani hari ini, mengenai sistem organisasi pertandingan dan permainan berbesar. Dan yang Pak Depi sampaikan tadi membuat saya jadi ada pandangan untuk tugas yang saya kerjakan nanti. Seperti itu. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih inspirasinya ya. Berikan inspirasi. Untuk pemimpin kedua satu lagi. Monggo. Pak Bobot. Jangan tegur. Terima kasih. Tadi kolaborasi intinya kan sebenarnya tidak hanya satu guru saja, semuanya kita bisa berkolaborasi. Salah satu yang tadi sudah disampaikan bahwa nyambung dari Pak Heru dan Pak Chandra itu untuk organisernya itu harapannya Pak Depi itu semua kelas bisa menjadi suatu organizer. Nah ini untuk semangat dari siswa-siswa kita itu organisasinya itu baiknya dikasih nama, dikasih judul biar mereka itu bisa bersaing. Terus untuk yang tadi kelompok wasit dan sebagainya mulai, jadi nanti ketika organisasinya pakai ini, kelompok wasitnya dengan ini. Terus kelompok supporternya adalah ini. Jadi masing-masing di namanya mungkin dari Bu Mariati itu nanti bisa kolaborasi, karena untuk membuat supporter ini tadi yang dilakukan Pak Chandra itu bilingual, bahkan mungkin dengan bahasa Arabnya Bu Alis ya, kalau untuk skor biasa karena adalah rumusnya ya. Jadi semuanya itu sebenarnya dari organizer ini semuanya memang sudah kolaborasi, karena tadi dari pembiayaan otomatis kan terus satu lagi ditambah jangan lupa untuk yang pemasarannya. Jadi kalau sudah organizer otomatis karena ada peserta berarti diperkuat untuk promosinya, karena bagaimanapun juga sebuah organizer itu mengadakan event bukan organizer pendamping ya. Jadi kekuatannya adalah di peserta dan jangan lupa di tiket penonton ya biasanya. Itu saja Pak, nanti yang bisa disampaikan. Yang sudah tiket Siswa. siswa perlu bimbingan atau tidak? Kemudian menanggapi tadi untuk Pak Chandra ya, terima kasih Pak Chandra. Untuk mungkin kita nanti bisa bersama-sama sama guru PJOK dan Mas Ojan selaku calon guru PJOK, ya gimana caranya nanti kita bersama-sama membuat program yang lebih baik. Jadi berkaitan dengan olahraga di SMK Muhammadiyah Beling tersendiri. Kemudian untuk tanggapan untuk pendataan Pak Bowo, nanti mungkin kita bentuk ini dari KBS, komunitas belajar sekolah, biar semua mata pelajaran atau semua guru mapel itu bisa berkolaborasi dengan saling terkait dengan mapel-mapel yang lainnya seperti itu. Kemudian pemasaran dan promosi ya Pak, mungkin nanti kalau classmate ini berhasil atau bisa mungkin nanti kita gabungkan dengan kegiatan P5 ya Pak. Mungkin nanti di GOR kita bikin stand-stand makanan untuk agar
dari internal sekolah dulu bisa meramaikan, bisa tahu bahwa kegiatan ini itu asik, bisa diikuti dengan mengasihkan dan lebih seru gitu. Itu tanggapannya dari teman-teman yang sudah ada di sini. Terima kasih. Mau saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu yang tadi sudah menyampaikan tanggapan, pertanyaan, dan mungkin kritik saran. Sedikit menambahi sedikit saja. Jadi pengalaman saya di guru penggerak dan Lasama juga hampir sama, serupa, tapi tidak sengaja. Iya, tapi satu frekuensi di bawah naungan BPDP. Jadi ketika mau membuat program atau rencana, kita memang harus memperhatikan aset yang kita punya dulu. Kita jangan melihat keterbatasan. Kita mau berprogram ini, tapi kita nggak punya ini, nggak punya ini. Sebenarnya kita punya ide dan pemikiran serta tenaga, itu adalah aset yang kita miliki, dimulai dari sumber daya manusia, kemudian sumber daya yang lainnya, terutama kayak lingkungan, ya. Sumber dana itu juga perlu. Nah, sumber dana itu juga diperlukan, tetapi ketika seminim mungkin yang kita punya, kita bisa melakukan, kita lakukan dulu. Jadi tadi banyak ada pendukung, kalau nggak salah ya di pandemi ada dari sumber daya manusia, fisik, sosial, kemudian politik, kemudian lingkungan, agama, kemudian ini banyak sekali. Aset politik berupa kebijakan itu juga sangat bisa digunakan dalam membuat sebuah program. Lingkungan dan alam, ya, karena kita mau melaksanakan futsal kegiatan, untungnya di sini belum ada, ya, itu juga aset juga bagi kita hidup atau tinggal di lingkungan alam, lingkungan yang iklimnya itu sejuk. Nah itu jadi semua aset yang ada di negeri sekolah itu bisa kita pergunakan dan jangan melihat dengan keterbatasan dulu. Ketika kita nggak punya gornya kurang, kita punya kenalan nih di gor sana, nah kita bisa nih rempet harganya diturunin atau apa gitu, itu bisa menjadi aset juga. Jadi yang paling penting adalah dimulai dari ide, pemikiran dan tenaga kita sendiri untuk menggerakkan itu semua. Ini saja yang bisa kita semua bisa berkolaborasi untuk mewujudkan program Pak Devi dan program sekolah. Setelah ini nanti supaya mengingat ya apa hasil hari ini yang sudah kita dapatkan, kita dengarkan dulu notulen hari ini yang sudah diringkas, yang sudah ditulis oleh Pak Dirman kepada kami bersilakan. Terima kasih doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan notulen diseminasi rencana tindak lanjut program pembelajaran PJOK berbasis proyek yang dilaksanakan pada hari Selasa 12 November. Narasumbernya sebagai narasumber adalah Bapak Dedi Ovani Erlangsyah SPP. Kemudian untuk alat diskusi tadi saya bacakan, yang pertama adalah narasumber diseminasi mempresentasikan rancangan program pembelajaran PJOK berbasis proyek berupa nama program, latar belakang, tujuan, capaian, kemudian langkah-langkah hasil yang diharapkan adalah struktur program, pelibatan rekan sejawat, dan komunitas belajar atau kombel, kapasitas yang dimiliki sekolah, rencana evaluasi, dan kemungkinan tantangan. Kemudian hasil diskusi yang tadi kita sudah ikuti bersama, tadi ada beberapa tanggapan dari rekan-rekan semua. Yang pertama tadi dari Pak Farul, rasa antusias dengan program yang akan dilaksanakan karena bisa berimbas ke PPDB SMK Model. Nantinya di PPDB mudah-mudahan siswa kita bisa lebih terlibat. Kemudian yang kedua ada dari Bu Mariati, tadi menanyakan apakah bisa nanti berkolaborasi dengan mapelnya beliau. Kebetulan beliau mengaku mapel bahasa Inggris dan ternyata memang bisa diadakan kolaborasi antara olahraga dengan bahasa Inggris yang tadi sudah disampaikan dengan cara menggunakan kuis, ya, yang berhubungan tadi dengan memasukkan bola ke keranjang, nanti yang sudah masuk dapat pertanyaan dengan bahasa Inggris. Kemudian berikutnya dari Pak Herun, ya, gambaran untuk menyatukan siswa dalam program ataupun kegiatan sport organizer yang
tujuannya bukan cuma siswa dari organisasi saja, tapi bisa melibatkan semua siswa, yang kemudian ditanggapi oleh beliau Pak Debi yang memang dari kelas 10 sudah ada pembelajarannya tentang sport organizer dan sudah mulai dikomunikasikan dengan anak-anak kelas 10 terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya dari Pak Chandra yang kolaborasi dengan Mapel Bahasa Inggris tadi yang sempat ditanyakan oleh Bu Mariati, itu bisa ada tambahan dengan menggunakan membuat player menggunakan bilingual atau menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Mohon maaf agak ngantuk ya. Kemudian dan dari Pak Fauzan juga tadi menyampaikan terima kasih untuk karena sebagai referensi untuk tugas kuliahnya beliau yang memang sedang menjalankan kuliah ya. Masya Allah, bermanfaat sekali ya. Kemudian yang terakhir dari Pak Triwibowo ya, semua guru nantinya bisa terlibat dalam kolaborasi ini ya, tidak hanya untuk guru-guru tertentu saja. Kemudian nanti pada sport organisasi tersebut harus dibuatkan nama untuk masing-masing kelompok dan untuk diperkuat pemasaran serta promosinya. Sekian notulen yang saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman yang sudah menyampaikan hasil presentasi dan hasil diskusi. Bapak Ibu, marilah kita sudah sampai di acara akhir. Kita bersama-sama membacakan Muqaddamatul Majelis sebagai penutup acara diseminasi kali ini. Saya selaku pembawa acara minta maaf tadi ada salah kata, tindakan atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan dalam mengikuti diseminasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.